Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat 5 waktu radio streaming. Kembali hari ini edisi hari Rabu 5 Juli 2023 bersama saya Mang Wo yang didampingi oleh Mang Awan. Siap Kang Wo. Seperti biasa di hari Rabu ini kita akan menggelar Teras Demokrasi Mang Awan ya, yang menjadi agenda tetap program Lawas ya, 5 waktu radio streaming sore-sore. Ya. Dan hari ini Mang Awan kita kedatangan beberapa narasumber yang sudah berada di Teras Demokrasi kita di studio Cimahi Mall lantai 1 Blok D 1920 ya. Betul. Dengan temanya memotret pemilu 2024 dalam bingkai gagasan konstruktif. Wah, ini luar biasa sekali Mang Awan. Kita patut menyimak terus dan tentunya sahabat 5 waktu radio streaming stay tune terus di klik host kami ya, atau yang nanti mungkin akan berdialog dengan para narasumber yang hadir di 5 waktu radio streaming. Betul Kang. Ini temanya kita sebutkan dulu nih narasumbernya ya. Kang. Boleh, siapa saja Kang? Narasumber hari ini ada yang pertama adalah yang saya hormati Bapak Udi Suandoro. Ya. Beliau adalah Direktur Cimahi Mall sekaligus Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra. Kemudian yang kedua ada Bapak Budi Setiawan. Iya. Beliau adalah Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cimahi sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi yang rencananya sedang di perjalanan. Ya. Dan kemudian yang ketiga ini ada Ibu Rafisri Wulandari. Beliau adalah Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah pada hadir ya. Jadi 3 narasumber ini sudah insya Allah akan hadir di Teras Demokrasi kita, dan diskusi kita hari ini akan dipandu langsung oleh moderator kita Kang Badru Yaman, sarjana hukum. Beliau adalah atau kerap dipanggil Kang Didu ya. Kang Didu nanti Kang akan memandu di studio 2 ya. Iya, Kang Didu sempat siaran bareng dulu ya. Betul, Kang Didu beliau sempat di studio kita juga ya, untuk mendampingi kita juga ya. Sempat talk show juga di sini. Ya, mudah-mudahan nanti Kang Didu bisa memandu acara ini dengan meriah. Ya. Seperti ciri khas Teras Demokrasi kita ya. Tuh, dan sahabat-sahabat 5 waktu juga berkenan untuk berkontribusi memberikan line telepon 0812 14 23 237 ya, atau di line teleponnya Kang Wo di 081 221 61 48 43. Baik, saya akan coba kontak langsung dengan Kang Didu ya sebagai MC-nya. Selamat sore Kang Didu, mungkin sudah monitorkah? Sebentar, sepertinya agak sedikit ngejuit. Selamat sore Kang Didu di studio. Selamat sore. Oke, masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Didu ya. Bisa disampaikan Kang Didu di studio 2 tamu-tamu yang kita hormati apakah sudah berkumpul bersama dengan Kang Didu di studio? Baik, terima kasih nih dari studio 2 nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam purasun. Rampes. Para sahabat 5 waktu radio streaming. Seperti tadi sudah disampaikan, kita akan berdiskusi di forum Teras Demokrasi. Ini sudah ada 2 narasumber yang hadir. Ya, siapa saja Kang Didu? Iya. Beliau Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra sekaligus penjabat Direktur Cimahi Mall. Sudah hadir juga di sini Ibu Rafisri Wulandari, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang plus juga ini rangkap-rangkap nih narasumbernya nih, jabatannya keren nih. Asik Pak. Beliau juga dosen FISIP di Universitas Anglang Buana Bandung. Nah, satu lagi narasumbernya sedang OTW katanya gitu. Dalam perjalanan tujuan katanya. Tapi kita doakan ya selamat sampai tujuan. Jadi Oke, Kang Didu, saya lempar langsung ke studio 2 ya.
Kang Didu untuk memandu para narasumber yang sudah hadir sementara ini ya, sambil menunggu Pak Budi ya. Siap. Langsung gas ini ya. Siap, langsung Kang. Langsung gas ya. Oke, terima kasih nih. Ini temanya udah ini Pak, menjelang pemilu 2024. Padahal beberapa bulan yang akan datang yang 14 Februari, tapi ini gap gempita pemilu sudah mulai hot nih. Nah, tapi ada juga kekhawatiran dari publik gitu loh soal gimana sih potret pemilu 2024 ini seperti apa gitu. Komitmen partai politik, komitmen penyelenggara pemilu biar pemilu ini berkualitas. Nah, salah satunya mungkin bisa dibidik dari soal gagasan gitu. Bagaimana semua elemen yang terkait dalam pemilu 2024 ini punya gagasan. Ini yang dinanti oleh masyarakat. Nah, di sini kebetulan ada Pak Udi, ada Bu Raffi. Kita akan bedah dalam-dalam nih para narasumbernya, soalnya keren-keren nih. Karena ini di sini juga ada hadir beberapa teman-teman dari Kaukus Jurnalis Jabar juga pada hadir. Ada sekilas pandang sedikit nih, bagaimana 2019 itu masyarakat terpolarisasi, terbelah nih akibat ya ada polarisasi politik, dan dari beberapa lembaga survei malah mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini situasi keterbelahan itu masih terasa gitu loh. Tentunya ini hal yang tidak diinginkan di 2024, pemilu 2024 ya. Nah, saya langsung ke kayaknya ladies first ya Pak ya. Ladies first dulu nih. Boleh. Ini kan namanya juga teras demokrasi nih. Teras demokrasi ya. Siap. Nah, Pak Udi, bagaimana nih Pak komitmen parpol nih untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang konstruktif gitu loh, biar masyarakat juga bisa dicerahkan gitu loh. Karena selama ini kan ya yang tadi seperti disampaikan ya, politik uang, variabelnya banyak, sara dan lain-lain, itu menjadi semacam budaya politik gitu loh Pak. Nah ini dari Pak Udi dulu, silakan Pak Udi, nanti kita tektokan nih. Santai tapi serius kita ini. Santai tapi serius. Dan penuh gizi benar. Baik, terima kasih Om Didu, Mbak Raffi, kemudian para pendengar setia 5 waktu, dan juga kawan-kawan yang ada di studio ya. Jadi sebetulnya kalau dari kami, dari Partai Gerindra, sejak dulu itu kita selalu melakukan atau menganut azas kampanye yang membangun. Kami tidak mau, arahan dari Dewan Pembina Pusat selalu seperti itu kepada kader-kader kita di seluruh Indonesia, bahwa pemilu harus dilakukan secara damai, kemudian kontestasi itu harus dilakukan dengan tarung ide, tarung gagasan, sehingga kualitas dari pemilu itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terlepas dari terjadinya polarisasi tahun 2019, memang tidak bisa dielakkan. Tentunya juga kita harus introspeksi diri bahwa semua efek itu terjadi bukan hanya karena kontestasi itu sendiri, tetapi bagaimana cara elit-elit ikut melaksanakan kampanyenya. Kan kadang-kadang masyarakat tidak tahu menahu tentang politik itu secara keseluruhan, secara gamblang gitu ya. Tetapi justru elit-elit kita, bahkan lembaga survei itu juga menjadi bagian dari terjadinya
polarisasi tersebut begitu. Jadi ini yang harus kita waspadai sehingga 2024 nanti seharusnya dengan pengalaman yang terjadi di 2019 kemudian adanya perjalanan masa dari 2019 menuju 2024 banyak hal yang sebetulnya bisa kita ambil contoh positif begitu ya. Kalau dari kami selalu sekarang menyorotinya simple bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto menunjukkan sikap ya, sikap yang sangat perlu kita berikan aplaus, kemudian perlu kita juga salut terhadap sikap beliau terhadap Pak Jokowi, sehingga ini menjadi, kalau buat kami kata Partai menjadi barometer kami untuk berkampanye, berpemilu begitu ya, sehingga kami pun kader-kader terutama yang nyalek di dapil masing-masing melakukan kampanyenya selalu positif, selalu membangun, kemudian selalu kita menarasikan, selalu kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak menerima tentang money politik dan selain itu adalah kampanye-kampanye yang menjelekkan, kemudian menghina, kemudian mendegradasikan orang lain, caleg lain begitu. Bahkan lintas partai pun kita tidak mau melakukan hal yang seperti itu begitu Mas Yusuf. Baik Pak Odi, tapi kan di satu sisi kalau kita lihat ya, misalkan politik sara ini salah satu, ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa ini bentuk partisipasi politik juga, dan ini ekonomis. Jadi kadang-kadang elit juga menikmati ini. Bagaimana ini? Ada di satu sisi ini bertentangan, tapi di satu sisi menguntungkan. Ini dari menurut pandangan Pak Odi seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, kalau saya gini, karena saya kader Partai Gerindra, maka yang saya ikuti adalah arahan dari Ketua Umum, bahwa kemudian ada elit-elit yang melakukan tindakan yang seperti itu, ya kita tidak akan toleransi sebetulnya. Ada sanksi dari partai Pak? Ada sanksi. Makanya nanti itu kan bisa menjadi pelaporan terkait, nanti mungkin ada Bawaslu dan lain-lain, ya kan? Itu bisa menjadi laporan kalau kemudian itu dirasa sangat mengganggu atau merusak proses demokrasi kita. Tetapi kita, kalau saya pribadi, karena saya juga kader Partai Gerindra, maka kami selalu ikut arahan dari Ketua Umum. Pada saat Ketua Umum melakukan himbauan kepada kader-kader dimanapun berada, kita harus melakukan kampanye politik dengan santun, dengan sopan, dengan etika yang baik, kemudian kita tidak boleh menjelekkan, mengolok-olok orang lain, menghina, maka kita lakukan itu. Dan yang kita kampanyekan di masyarakat juga sama, gitu. Bukan kemudian kita berharap memang orang akan simpati terhadap, hanya sekitar simpati terhadap kita, tetapi memang itu adalah tujuan dasar kami dari Partai Gerindra untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang kampanye yang baik. Baik, itu kita catat nih komitmen dari Partai Gerindra nih, luar biasa nih, perlu di-plus nih. Sekarang saya ke Bu Raffi nih, karena beliau juga punya peranan yang sangat penting gitu. Beliau harus menseleksi kandidat komisioner Bawaslu yang tentunya harus punya wawasan kebangsaan, punya komitmen untuk mensukseskan, dan ini melahirkan satu proses pemilu yang mencerdaskan gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin ada semacam road to journey nih. Dari pemilu ke pemilu seperti apa yang Bu Raffi lihat sebetulnya sih? Kalau dilihat dari konteks kampanye ya, karena itu kan yang menyampaikan partai politik. Baik, terima kasih Kang Didu. Izin Pak Dudi, Bapak apa Akang ya? Akang ya, Kang Udi dan Kang Didu. Namanya agak mirip ya. Tapi mungkin itu kode bahwa orang-orang yang insya Allah berhasil ya, memberikan dampak perubahan yang luar biasa, minimal untuk Provinsi Jawa Barat,
Ya mungkin ini pertama saya mengapresiasi kegiatan hari ini dan terima kasih saya sudah diundang. Saya bertemu dengan orang yang luar biasa. Saya cuma tahu aja namanya kemarin-kemarin. Sekarang saya ketemu langsung ya. Insya Allah kedepannya kita nanti akan bersilaturahmi ya. Satu hal mungkin di sini pertama kenapa saya masuk ke dalam proses masuk ke dalam sistem. Karena jika kita ingin merubah sistem, maka kita harus masuk ke dalam sistem. Kebetulan saya adalah seorang dosen di Universitas Langlang Buana dan saya mengajar ilmu pemerintahan di situ. Nah, di sini juga saya melihat kacamata sebagai seorang akademisi mungkin ya sebelum saya masuk ke dalam sistem. Nah, di situ saya melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya saya setuju sepakat dengan Kang Udi sampaikan tadi terkait bagaimana pola kampanye dari 2 periode terakhir yang itu sangat mengerikan. Yang kita terpolarisasi di dalam 2 kubu dan di mana politik identitas itu sangat kencang sekali. Jika kita bicara tentang NKRI itu sangat tidak menjawab NKRI. Kita betul-betul masyarakat bisa dimainkan dan bahkan mungkin sampai sekarang efeknya tuh masih berasa. Mungkin tadi Kang Udi sepakat bahwa itu harus sudah mulai clear di elit, tataran elit kita sudah clear loh, bahkan masuk ke dalam sistem sama. Kita sudah mereka pemimpin yang dulu awalnya berseberangan sekarang berada dalam satu barisan yang dimana berkomitmen untuk kemajuan bangsa. Persoalannya itu adalah itu tidak clear sampai ke bawah ya. Mungkin apalagi masyarakat, bahkan ada yang cerai rumah tangga gara-gara berbeda pandangan, sampai adik kakak juga musuhan. Itu real politik identitas ternyata sangat mudah memecah belah. Itu karena kepentingan siapa sih? Kalau bicara kita, bahkan kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas. Dan kenapa itu dimainkan? Yaitu karena murah. Itu paling murah, politik identitas, polarisasi tersebut karena paling murah, tidak perlu pasang baliho yang seperti apa. Kenapa? Hanya bicara tentang emosinya saja, langsung isu-isu yang seperti apa ya kita sakuin ya. Mungkin asupan gizi media, mungkin saya mengkritisi ya kepada media, asupan gizi media kepada masyarakat itu tidak baik. Masyarakat selalu disuguhkan dengan hal-hal yang akhirnya mereka terpecah belah. Tanpa mereka sadari itu adalah mereka sudah menjadi sebuah alat keberhasilan untuk politik identitas itu berhasil. Nah, saya harapkan untuk pemilu selanjutnya di tahun 2024, mari kita giring bersama. Apapun partainya, saya rasa kita semua memiliki komitmen yang baik, ingin kemajuan untuk bangsa Indonesia. Kunci dari 2024 itulah terselenggaranya pemilu dengan adil. Nah, kalau misalkan saya sebagai kemarin, sebenarnya saya sudah selesai ya, alhamdulillah ya, saya sudah melahirkan putra putri terbaik Jawa Barat. Ada 1 incumbent, lalu sisanya itu relatif masih muda. Kang Udi, ada Kang Lidu, relatif masih muda, kelahiran 80-an ya. Ya mudah-mudahan dengan mereka yang muda dari proses yang cukup panjang sampai mereka menjadi pemimpin Bawaslu, Bawahan Penyelenggara Pemilu, kami berkomitmen, mereka berkomitmen tentu saja bahwa harus penyelenggaraan pemilu 2024 besok dilakukan secara jujur dan adil. Karena visi dari kami itu adalah keadilan pemilu. Kenapa harus keadilan pemilu? Kita mungkin bisa melihat ya, ada yang merasa yang tidak adil pada saat proses sebelumnya. Ya kita isilah bolong-bolong yang kemarin, kita perbaiki bareng-bareng. Karena yang namanya produk manusia, kebijakan itu pasti ada halnya tidak sempurna. Saya juga ada beberapa kebijakan dari Bawaslu itu sendiri yang ternyata ya masih belum clear. Ya mungkin sering waktu mudah-mudahan kedepannya dengan kritis masyarakat, mungkin dari partai politik sebenarnya kalau sebagai nanti yang pengantinnya ya, karena kalau penyelenggara pemilu itu ada IO, pengantinnya itu adalah partai politik yang akan berpesta. Ya kita berkomitmen penyelenggara dan para pengantin nanti ya kita berkomitmen kalau kita menginginkan hal yang baik, yang bersih, mari kita lahirkan pemimpin yang amanah. Ya mudah-mudahan niat baik Kang Udi ke depan ya saya doakan semoga dilancarkan. Amin. Mungkin sedikit bocoran nih dari Bu Rafi nih. Kan Indonesia ini punya pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya. Dan sekarang ada Bawaslu.
kira-kira Relevansi. apa yang berbeda nih Bawaslu 2019 dengan 2024 kali ini? Pada dasarnya mungkin 2024 maksudnya. orang yang berbeda. Kalau bicara tentang sistem, tentang kebijakan, kita payung hukumnya masih sama. Kita Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan tentu tentang apa PKPU. Ya, PKPU itu yang menjadi dasar. Yang tentu saja yang akan membedakannya itu eksekutornya. Apakah bisa dilakukan dengan baik? Apakah benar-benar bisa menjawab kebutuhan publik? Intinya seperti itu. Jika kalau misalkan penyelenggara, pemimpin yang sekarang atau penyelenggara yang sudah dibuat itu mereka tidak peka dengan apa yang mereka akan lakukan dan harus lakukan, yang percuma saja, tidak akan berubah, karena kembali lagi kepada how we to execution, to treat something gitu. Ya kalau misalkan hanya sama kebijakan sebagus apapun, tapi kalau di eksekusinya tidak baik, ya tidak akan selesai. Ya karena PR-nya itu adalah Bawaslu tentu saja sangat berperan akan keberhasilan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu ataupun KPU, bahkan DKPP pun sekalian, semuanya punya peran. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita sadari betul lah, masyarakat sudah terlalu jenuh disodorin dengan hal-hal bahkan janji-janji yang manis gitu. Kebanyakan gula nanti diabetes juga. Ya mari kita sajikan sesuai dengan kebutuhan, dengan cukup. Masyarakat cukup hanya membutuhkan sesuatu hal yang cukup, yang pas, karena yang berlebihan itu tidak baik ya Kang Didu. Nah tadi menarik nih benang merahnya nih, saya lempar ke Kang Udin nih. Kan tadi menangkap kebutuhan masyarakat gitu kan. Nah terus bagaimana partai menangkap suasana kebatinan masyarakat saat ini gitu. Karena ada Indonesia dengan segala kompleksitasnya, tentunya isu dan kebutuhan masyarakat, pandangan masyarakat juga berbeda-beda. Bagaimana nih partai memanajemen isu yang memang konstruktif gitu di Gerindra sendiri, bisa dijelaskan Kang di seperti apa? Ya, jadi begini, memang sangat sulit untuk merubah paradigma dalam konteks kita mau berkampanye positif, mau mensosialisasi sesuatu yang baik dan benar tentang politik ini. Kondisi sekarang sangat sulit ya, terutama kami, terus terang kami yang menganut azas idealisme terhadap pakem partai politik, dimana kalau Partai Gerindra kan apa yang kita perjuangkan sebetulnya sangat jelas, itu sering kita sampaikan di masyarakat, di media, lewat ketua umum dan pimpinan-pimpinan yang lain, yaitu memperjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang sampai sekarang, dan kami meyakini satu-satunya partai yang perjuangan itu hanya Partai Gerindra. Itu yang kami yakini, karena itulah yang kami bicarakan di media, dimanapun itu kita teriakkan gitu. Bukan berarti kita merasa bahwa kita paling hebat di antara partai yang lain, tetapi minimal kami memperjuangkan itu di masyarakat. Memang susah pada saat kemudian di tataran bawah kita menghadapi langsung masyarakat, teriaknya sama, ya kan, terutama berkaitan dengan money politik dan seterusnya, karena ini sudah dibangun puluhan tahun dan susah untuk memotong, sama seperti disampaikan Mbak Raffi di bawah. Untuk memperbaiki sistem kita harus masuk sistem. Bisa jadi ada beberapa kelompok atau beberapa golongan yang juga menyampaikan bahwa kalau kita memotong sistem money politik, maka kita juga harus ikut terjun dalam money politik dulu. Kan ini bahaya, ya kan bahaya. Karena bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat, kita bisa bahwa money politik tidak baik, bla bla bla. Kalau kemudian pada saat kita bertarung dengan idealisme, dengan kampanye yang positif yang baik, kemudian di hari H ada namanya serangan fajar, ada namanya apapun itulah, hancur. Seidealisme apapun itu kita, pada saat kita mengajak masyarakat untuk ayo pilih saya nggak menggunakan ini, ayo programnya bla bla bla, itu akan hancur Pak. Itu faktanya sampai sekarang masih seperti itu. Nah inilah peran, ini butuh peran semua masyarakat, terutama pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian pimpinan-pimpinan daerah untuk sama-sama membangun ini begitu. Termasuk tadi disampaikan Mbak Raffi, sangat sepakat saya, media punya peran sangat
penting. Oke. Itu. Baik Pak Udi, tadi saya highlight nih pasal 33 karena nanti masuknya intinya ke sana tujuannya gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan tahan dulu karena tadi bukan serius tapi santai ya. Tapi santai tapi serius Pak. Kalau santai tapi serius nyampe gitu loh. Berarti kita break dulu. Mau kita balance sejenak nih dengan lagu-lagu balad boleh deh. Oke, sahabat Lima Waktu Radio Streaming, kembali di Studio Cimahi Mall, lantai 1, Blok D 1920 bersama saya Mang Wo dan Mang Awan. Iya, tepat sekali Kang Wo. Ya. Juga ditemani Kang Didu bersama para narasumber yang luar biasa ya. Dan hari ini alhamdulillah ya, kita kedatangan lagi satu narasumber yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Selamat datang Pak Budi Setiawan dari Partai Golkar, wakil ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi. Selamat datang Pak Budi Setiawan, nanti bisa bergabung bersama Kang Didu tentunya di program Teras Demokrasi yang kita laksanakan hari ini. Iya. Sampaikan lagi untuk sahabat Lima Waktu yang ingin berkontribusi bisa di 0812 14 23 23 7 atau di line teleponnya Kang Wo berapa? Atau di 081 221 61 48 43. Kita kembali lagi ke studio 2 atau gimana Kang Wo? Sebentar ini ada pertanyaan nih Kang Awan. Ya alhamdulillah dari sahabat Lima Waktu pendengar kita yang ada di Pasteur nih. Ada Pak Rosid mempertanyakan luar biasa katanya tamu Lima Waktu Radio Streaming hari ini. Terima kasih. Kita ketahui bahwa politik sara atau politik identitas ini banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, jika terjadi politik identitas atau politik yang membawa isu sara atau ada kader-kader yang menggunakan politik seperti itu, selain sanksi yang diberikan oleh partai politik, apa bentuk pertanggungjawaban mereka-mereka yang menggunakan politik identitas atau sara kepada masyarakat langsung untuk mengembalikan kondusivitas di masyarakat? Nah ini bisa dijawab mungkin oleh para narasumber yang hadir hari ini, Kang Didu ya. Ya oke. Kita kembalikan ke Kang Didu. Selamat. Boleh. Silakan Kang Didu. Kang Didu monitor. Baik, terima kasih. Sip. Oke, lanjut Kang Didu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, sahabat Lima Waktu Radio Streaming. Ini kayaknya makin sore akan makin hot nih, karena narasumbernya udah lengkap nih. Kang Budi Setiawan mendadak hatur nuhun Kang Budi sudah menyempatkan waktu nih. Beliau ini Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cimahi yang sekaligus juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi. Ini kalau sahabat Lima Waktu ada di studio, ini Kang Budi ini unik. Karena Golkar dari kemeja yang dipakai sampai sepatunya kuning. Ini luar biasa nih. Loyalis sejati nih. Entitas partai ya. Oke, Kang Budi tadi kita sudah membedah lumayan panjang nih soal bagaimana pemilu 14 Februari 2024 ke depan itu menjadi semacam ruang curahan gagasan gitu loh. Bagaimana partai memberikan informasi soal gagasan-gagasan kepada publik gitu. Nah, tadi dari Pak Udi sudah panjang lebar juga, dari Bu Rafi juga sudah memberikan statementnya. Nah, komitmen Partai Golkar seperti apa nih berkaitan dengan mendorong proses pemilu 2004 yang berkualitas dengan gagasan-gagasan yang konstruktif gitu loh. Silakan Pak Budi, mangga. Ini konteks Cimahi apa konteks nasional nih? Konteks Japil. Luas dulu ya. Emang kalau jelas ya kalau di Golkar sendiri bahwa secara rasional kita emang Partai Golkar
membuat gagasan paradigma baru ya, di mana setiap yang dilakukan saat ini Golkar lebih partai yang lebih modern lah, yang lebih ini karena secara infrastruktur kita memang cukup lumayan kuat lah, dari mulai atas sampai tingkat bawah, khususnya sampai tingkat desa, sampai tingkat kelurahan. Kita emang sudah dari dulu itu udah terbangun baik ya. Nah sekarang emang kita tinggal mencari bukan mencari ya, kita udah menjalankan gagasan-gagasan ya, khususnya sekarang apalagi kalau Golkar kan cenderung partainya pemerintah ya, pasti bergabung terus, siapapun pemenangnya, siapapun presidennya pasti nempel lah kalau Golkar mah ya. Itu mah emang salah satu strategi kita juga, yang penting ada, selalu hadir. Nah itu mungkin kalau secara gambaran umum di tingkat ke-Indonesiaan seperti itu. Nah untuk mikronya jawab sekarang apa gimana? Nggak usah, oke. Nah jadi ini yang mikronya yang mikronya emang ini khususnya saya pribadi kebetulan baru pertama nih kan saya nyalon di DPRD Provinsi, dapilnya Jabar 1, Kota Cimahi, Kota Bandung. Padahal saya aktif di Golkar itu dari tahun 98. Dari 98 waktu orang nggak seneng Golkar, saya malah masuk Golkar. Jadi malah penasaran kenapa kok orang itu pada nggak seneng ke Golkar, jadi saya masuk aja. Ternyata di dalamnya nggak seperti apa yang dipandang di luar, dan aktif di sana sampai sekarang. Saya belum pernah nyalon, baru pertama ini. Jadi dari dulu emang nggak mau sih, cuman aktif aja. Saya senang dan akhirnya bergabung dengan teman-teman karena saya senang berorganisasi ya dalam. Nah sekarang kenapa tiba-tiba mau nyalon gitu ya? Ya ini saya kontak kecilnya nih, khususnya ke Cimahian kan, khususnya ke Cimahian. Kenapa ke Cimahian? Karena saya ada orang Cimahi asli, saya mau pituin. Dari mulai bapak saya, aki saya, Uyut, Bawa, Jangan Wareng, udah orang Cimahi kan. Jadi, ya, jadi emang di sini saya lahir di sini, sekolah ya putarnya TK, SD, SMP, SMA, nyari duit juga di sini. Kuliah enggak, saya nggak sampai SMA, saya nggak nerusin kuliah karena pengen cita-cita pengen masuk ITB, tak kesampean, nggak salib ya kuliah. Nah jadi Cimahi itu unik kan, daerahnya kecil, cuma 3 kecamatan. Tapi saya tadi udah baca-baca, penduduknya sangat plural. Kenapa sangat plural? Karena di sini kotanya tentara. Jadi dari Sabang sampai Merauke kan ada orang di Cimahi kan, sampai gereja HKBP aja di Cimahi yang 3 kecamatan ada 2. Kota Bandung aja yang segede itu cuma 2 juga, sama dulu mah cuma 1 malah di Jalan Rio. Jadi saking pluralnya di Cimahi itu emang bercampur gitu. Jadi kalau urusan plural Cimahi malah udah ya selesai, udah nggak usah lagi ada. Kemarin ada saya salah satu kelompok yang nanya ke saya, kamu Cina ini tuh gimana nih? Saya takut ada masalah ras di sini. Nah kata saya tuh udah nggak usah lah di Cimahi ngomong-ngomong kayak gitu, karena udah kayaknya nggak ada batas kan, apalagi mereka udah pada lahir di sini, jadi udah apa, batas-batas itu udah nggak ada gitu. Jadi udah pokoknya orang Cimahi weh, mau dari Ambon, dari Batak, dari mana itu agama apapun, gereja di sini banyak. Pura malah di Bandung itu adanya di Cimahi, adanya di Cimahi itu Pak Ibe Sujana yang buat tuh dulu waktu dia menjadi dan Armet berapa kalau nggak salah. Nah jadi uniknya itu di situ. Jadi plural Cimahi mah udah beres, ras nggak ada ngomong-ngomong gitu. Nah jadi tapi itu jadi satu kesatuan yang utuh kan, orang Cimahi. Nah makanya kenapa saya mau memajukan ini satu kan. Nah ini kejadiannya kayaknya sama dengan daerah Kang Udi dulu waktu masih Kota Bogor sama Kabupaten Bogor masih gabung satu dapil ya Kang ya, dulu kan sempat kan gabung. Kota Bogor itu jarang ada yang lirik kan, karena jumlah DPT-nya jomplang kan, bener nggak? Jomplang banget. Dulu saya lihat di catatan Kota Bogor hanya 600.000 sekian, 700 lah kalau nggak salah. Kabupaten Bogornya 3 juta sekian. Jadi orang tuh nggak ada yang lirik Kota Bogor kan, pasti ke kabupaten aja semua. Nah
Itu sama kan, Cimahi itu kejadiannya sama kota Bandung itu. Makanya saya sempat kemarin ngasih gagasan ke teman-teman aya nu sakarol anar ada tara tinggi lebih dari saya. Dapil itu harusnya dirubah lah, kota kabupaten aja. Nggak usah per kota satu. Mau misalnya Cimahi nanti jatahnya 1 kursi, ya udah 1 kursi. Tapi jelas dia itu fokus nanti ngurusin di Cimahi. Nah, kenapa sekarang saya mau maju? Karena dari dulu kan, dari tahun 99 orang Cimahi belum pernah ada kan yang duduk di DPR di provinsi sama DPR RI, belum pernah ada satu pun. Eleh orang Cimahi mah diadu ke orang Bandung. Nah, makanya saya enak toh-tohan, ya ini konteks mikronya ya kan. Jadi saya ingin membawa spirit orang Cimahi. Hayo atuh, Cimahi itu minimal kudu punya wakilnya. Untuk apa? Saya kadang bahasa sederhana di masyarakat mah, kita kan anggota dewan teh legislator itu dia salah satunya dia punya fungsi hak budget, hak penganggaran kan, benar nggak? Sederhana mah saya mah rek mau duit di provinsi dibawa ke Cimahi, itu aja. Karena Cimahi mah sumber dayanya emang udah kurang kan, sumber daya alam nggak punya. Wilayah tengah habis sama TNI, hampir 60% itu wilayah TNI, nggak bisa diambil PBB-nya, nggak bisa diambil ini ya, emang susah gitu untuk pengembangan Cimahi itu. Kecamatan sebenarnya wilayah cuma 3 wilayahnya segitu. PAD udah mentok kan dari 400 sampai 500 miliaran, anggaran udah mentok minimal dari 1,6 sampai 1,8 P, itu ngandelin dari DAU, DAK, DID sama Banprop. Nah, makanya saya kenapa saya ingin ya konteks mikronya, saya ingin membawa kita harus nyari sumber-sumber uang dari luar kan, Cimahi ya bisa dengan investasi, dengan apa ya, salah satunya ya mungkin investasi di dewan kan. Orang kudu boga wakil di dewan hiji minimal untuk apa? Ya untuk membawa itu, membawa sederhananya membawa anggaran aja ke sini. Malah bagusnya mah Cimahi mah harusnya punya DPR RI, punya DPRD provinsi satu-satu aja minimal. Karena emang dari dulu yang bawa-bawa anggaran ke Cimahi belum pernah ada kan. Nah tadi itu karena jomplang kan, kayak dulu kejadian kota Bogor sama Kabupaten Bogor, orang pasti bawanya ke kabupaten karena kenaun cina ningali kota Bogor. Nah itulah konteks mikronya Kang. Jadi saya emang pakai bahasanya bahasa sederhana lah, lain bahasa-bahasa akademis ya, supados dipahami maksud saya oleh auden gitu. Itu mungkin kan. Oke, tadi sah-sah saja ya Pak Udi ya. Kan beliau juga tadi mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi untuk membangun Cimahi. Kan kita lihat outputnya mulia gitu lah dalam konteks itu nih. Tapi ini begini Kang Budi, ini ada fenomena baru juga nih yang sebenarnya pengaruhnya itu ya masuk ke semua tingkatan ya, masuk ke semua struktur daerah gitu loh, pemilih baik provinsi, kota, kabupaten. Artinya fenomena ini begini, sekarang ini terjadi malah ada teori-teori baru nih, misalkan bukan partai yang mendongkrak salah satu calon misalkan. Ini kalau kaitannya dengan kita bicara pemilihan eksekutif ya. Ya. Tapi sosoklah yang mengkatrol suara partai gitu loh. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema hari ini nih, memotret pemilu 2024 dalam bingkai gagasan konstruktif. Apakah menjual sosok itu bagian dari gagasan konstruktif atau malah pengkultusan ini? Ini bagaimana nih? Dari Bu Raffi dulu kayaknya nih, biar akademisi lebih bisa ini nih, objektif melihat ini nih. Silakan Bu Raffi. Semoga objektif ya. Jadi kalau bicara tentang gagasan konstruktif itu adalah sifatnya relatif ya, kalau menurut pandangan saya. Karena yang paling penting itu adalah komitmen konstruktif. Setelah gagasan konstruktif baru eksekusinya bagaimana. Karena itu hal-hal suatu gagasan itu kan masih dalam ranahnya pikiran, ide-ide. Tapi kan tetap saja kalau hanya berupa tataran ide,
mau dibawa kemana arahnya gitu kan. Nah di sini kebetulan saya mungkin kalau bisa dilihat entah mau dari segi akademisi atau dalam kapasitas saya di penyelenggara karena saya membantu di situ dan hadir juga praktis yang politik praktisnya gitu dari Golkar dan Gerindra terkait hal tersebut. Mungkin saya melihat dari pandangan Kang Budi ya, salam kenal Kang Budi. Terima kasih saya diundang di Cimahi ini ya, diskusi. Sebelumnya saya pernah diskusi juga di tentang perempuan di Filosofi Kopi dengan teman-teman di wilayah Cimahi. Ya ternyata saya lihat juga masyarakat Cimahi itu sebenarnya pluralisme, terus masyarakat yang berkualitas. Ya di situ juga mungkin saya melihat dari pandangan Kang Budi itu bahwa masyarakat di Cimahi itu relatif mungkin haus ya mengharapkan bahwa ada sosok baru yang muncul, tokoh asli dari Cimahi. Ya mudah-mudahan ya kita melihat mudah-mudahan gagasan-gagasan nanti yang dibawa oleh Kang Budi nanti jika terpilih itu kembali kepada proses kampanye pengkultusan karena bagaimana figur yang akan diberikan ke masyarakat itu akan feedbacknya kepada partai dan kepada pribadi. Menarik simpati masyarakat karena itu tentu saja harus kita akuin ya dari semua proses yang terjadi di Indonesia karena sosok itu ternyata sangat berpengaruh terhadap keberhasilan partai politik. Kalau mereka salah mengusulkan seorang pemimpin bagi eksekutif ataupun legislatif misalkan ya mereka juga akan mengalami degradasi suara. Contohlah kalau merah kemarin 2 periode ya karena sosok Jokowi itu begitu kuat dengan figur yang sederhana karena jenuh masyarakat Indonesia sudah jenuh ya mudah-mudahan harapannya dengan orang yang sederhana bisa memberikan dampak yang perubahan ya itu ternyata sangat berpengaruh ya. Tapi apakah itu masih relevan? Tidak, karena sekarang kemajuan teknologi semakin canggih, banyak hal yang bisa dilakukan juga, toolsnya bukan hanya sekedar hanya figur saja, tapi mungkin harus ada gerak konkret dari partai politik, sekiranya bukan hanya sekedar tataran janji-janji saja, tetapi di sini saya rasa partai politik itu harus bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. Contohnya misalkan kita harus mulai bisa menghapus politik identitas yang teramat kental di Indonesia dari tingkat elit sampai ke tingkat pusat. Ya sudah kita bareng-bareng kita selesaikan, kita balik kepada menghapus politik identitas tersebut gitu. Komitmen konstruktifnya seperti apa gitu. Jadi agar masyarakat kita tuh bahwa kita tuh NKRI kita ada wilayah yang sangat plural. Kita harus selesai lah, jangan melihat dari suku agamanya siapa, dari mana, orang Sunda, orang Batak, orang mana, selesai. Kita adalah orang Indonesia yang menginginkan perubahan buat Indonesia. Selesai dulu di situ. Kalau itu, lalu kalau misalkan masih ada kayak gitu hal-hal, misalkan temuan-temuan baik yang ditemukan oleh partai politik ya laporkan ke Bawaslu misalkan, atau sebagai masyarakat laporkan Bawaslu, nanti kita mengambil tindakan karena dilindungi oleh undang-undang dan sah. Jangan sampai pada akhirnya baik, mungkin penyelenggara juga nggak semuanya juga baik ya, ada oknum tertentu, semua oknum itu ada, tapi mari kita minimalisir karena yang paling penting itu adalah bahwa harapan kita bersama 2024 itu adalah diselenggarakan pemilu dengan baik dan adil, jujur dan adil serta baik dan amanah ya. Kembali lagi kepada partai politiknya, kan 2024 itu panas ya, panas karena petanya akan sangat berubah. Ini pergerakan, saya rasa juga kerja dari partai politik juga luar biasa ya Kang ya. Saya melihatnya demikian ya. Ini hal-hal yang sangat menarik ya, mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, harapan saya adalah menjadi seorang pemimpin yang amanah. Tapi ini Bu Raffi ya, pemilu ini kan tanggal 14 Februari 2024 ya, Valentine. Nah itu kebetulan musim hujan jadi dingin sebetulnya, nggak hari panas, tenang aja. Hari kasih sayang, mari saling menyayangi. Nah ini ke Kang Udi nih, Kang Udi ada semacam paradigma ya, misalkan beberapa diskusi, oke, kita misalkan bicara Golkar, banyak orang yang bilang bahwa Golkar itu salah satu partai yang modern katanya. Kenapa? Ya, ini beberapa
catatan kaki, dan itu banyak diperbincangkan baik di akademisi, teman-teman aktivis gitu kan. Nah, partai modern dalam konteks begini, Golkar bisa survive dengan segala dinamikanya, mau siapapun ketua umumnya, mereka tetap eksis gitu ya, dan mereka mampu menangkap opportunity, selalu menjadi partai pemerintah. Tapi itu bagian strategi, sah-sah saja dalam politik begitu. Nah, sekarang saya ke Pak Udi nih, Pak Udi. Pak Prabowo ini betul, figur yang baik, backgroundnya jelas, terus juga dia berhasil membangun Gerindra gitu. Nah, terus karena ini pemilihan umum ini dilakukan secara serentak, saya lihat baliho-balihonya juga bersamaan dengan para caleg ya, juga menampilkan Pak Prabowo. Sebenarnya yang Pak Udi tahu nih, apa gagasan orsinil yang cukup kuat gitu loh dari Pak Prabowo untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu loh. Ketika beliau misalkan direstui sama Gusti Allah memenangkan kontestasi ini nih. Karena saya ingat Gus Dur katanya Pak Prabowo ini tell story wali soalnya beliau katanya. Gimana Pak Udi menjelaskan itu? Jadi jawabannya sangat singkat ya, Kang Lidu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau mungkin bisa dibilang juga gagasan orisinil atau apapun itu namanya, Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sampai detik ini memperjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang akan kita bawa sampai kapanpun perjuangan kita. Itu makanya nanti kebetulan ini saya tidak prepare, harusnya hari ini saya bawa juga ada bukunya Pak Prabowo, hasil pemikiran beliau, kompilasi dari gagasan-gagasan beliau yang disebut mungkin bisa dibilang keresahan bangsa Indonesia ini, yang disebut dengan paradoks Indonesia. Nanti kapan-kapan akan saya bagi buku itu ke Kang Didu, mungkin dengan kawan-kawan yang lain. Di situ semuanya adalah hal-hal yang menjadi keresahan bangsa selama ini, dan juga hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Itu nanti kaitannya dengan yang memperjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu aja sih yang sangat kita pegang sampai detik ini. Kuncinya cuma itu. Kalau itu terpenuhi, maka insya Allah kedepannya bangsa ini akan baik. Tapi sayang ya Pak Udi ya, bukunya nggak dibawa ya. Nah, saya ngutang itu. Soalnya begini kan, ini yang harus kita sadari betul, termasuk sahabat lima waktu semuanya, bahwa pemilu itu momen mulia gitu ya. Karena jelas bahwa ketika kita bicara pemilu, kita bicara pembaharuan struktur kekuasaan. Ujungnya apa tadi? Undang-Undang Dasar 45, cita-cita proklamasi, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya luar biasa. Ya, kalau kita highlight gitu, bahwa ujungnya ini bermuara kepada kesejahteraan rakyat gitu. Tapi kita juga harus jujur gitu. Apakah saat ini relasi antara kerja-kerja partai yang dilakukan terhadap kesejahteraan rakyat, relasi partai ya, artinya baik program-program yang dilakukan dalam bentuk regulasi ataupun misalkan dalam fungsi-fungsi di legislatifnya gitu ya, mendorong bagaimana eksekutif ini misalkan menjalankan fungsi-fungsinya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, sudah sejauh mana sih pemilu ini merubah atau minimal mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat nih secara umum nih? Dari Pak Budi dulu.
Oke kan, kalau kaitan itu menurut saya itu konteks selain dari gambaran besarnya, yaitu dari partai. Itu kalau kita tarik lagi ke dalam, ya yang lebih kecil, itu ke konteks personnya kan. Ya, jelas kalau kebijakan partai semua jargonnya jelas, pasti ingin arahnya ke sana. Ya kayak Golkar, suara rakyat, Golkar yang mensejahterakan rakyat, pasti itu, pasti ke sana. Nah cuman sekarang tinggal aktualisasi kitanya kan, sebagai fungsionaris, biasanya kalau di istilah di Golkar itu sebagai fungsionaris kita mengaktualkannya seperti apa. Nah saya lagi-lagi Kang, saya emang cenderung bukannya nggak tertarik ya Kang ya dengan melihat gambaran besar Indonesianya. Saya lebih sering menarik skala yang lebih kecil kan. Saya mah terlalu mikiran Indonesia lah, mikiran Cimahi we. Karena kalau kita kenapa saya lebih senang memikirkan, karena permasalahan di situ pun banyak ya, nggak hanya patumpuk lah. Saya enak jujur sering turun ke lapangan ya, ke bawah, ini masalah itu masalah gitu kan ya. Nah terus yang lebih, nah ini makanya saya sering melakukan penyadaran ke masyarakat bahwa suka tuh berpolitik teh penting ya. Orang kudu boga wakil anu bisa nanti memperjuangkan aspirasi Anda atau membawa apa yang nanti bisa dibawa ke sini, itu penting dan kita harus punya wakil. Contoh lah, karena saya lebih sering kan di masyarakat yang saya ingin berdayakan adalah nge-upgrade beberapa penghasilan yang misalnya masyarakat biasa lakukan, khususnya di bidang ekonomi kan. Saya fokusnya di situ saya nggak mikiran daerah kita punten ya, saya jajalin misalnya, wah ini kamu tuh harus hidup bersih, harus sampahnya kudu dipilah gini, air dapur tengah belum pasti mereka pusing kan. Orang mikiran itu buang sampah jangan ke sungai, pasti pusing lah daya, udah aja mereka nggak akan mikirin. Tapi kalau tingkat ekonominya kita naik ya, kita upgrade, misalnya biasa penghasilan dia 4 juta atau 3 juta per bulan, jadi naik 4 juta, jadi 5 juta. Terus dia pasti nanti akan berpikir rumahnya pengen bersih, selokan yang di depannya pengen bersih. Jadi saya lebih fokus, saya sekarang sering ngebangun klaster-klaster ekonomi kan. Contoh lah, seperti yang saya lakukan sekarang lagi bentuk koperasi di Cimahi Utara. Awalnya saya pas jalan-jalan di Masjid Agung sampai ke Citerep, terus di Masjid Agung sampai ke Cimareme, saya hitung toko HPL ada 20 lebih. HPL itu yang buat mebel-mebel itu kan. Kenapa cik saya tuh di Cimahi, di daerah kok toko tuh pada buka-buka di sana. Begitu saya masuk ternyata ke wilayah Cipageran dan Citerep, oh ternyata banyak pengrajin seperti itu. Nah kita upgrade cik, saya tanya penghasilan dirinya sebulan seberapa? Aduh Pak, abdi mah mau 3 juta. Oh ini saya survei ya, kecil-kecilan, riset kekecilan. Oh segini ya. Akhirnya saya ada teman-teman, saya ajak, dia daik tuh ngajarkan saya tuh ya pengrajin supaya dia bisa ngedesain, bisa apa. Nah terus ke Pemkot Cimahinya saya dorong, Pak cing kalau buat izin misalnya dia bikin ada perumahan atau ada kuldesak atau apalah ya kawasan, minimal dia bikin rumah itu, kata saya itu jangan ada kitchen setnya, ada TV setnya yang dibuat oleh pengrajin dari Cimahi. Nah itu saya lebih fokusnya, makanya saya bentuk nanti sok saat tanda tangan izin prinsip teh tuh yang mau yuhula atau jeng koperasi, nanti koperasi yang ngehimpun kan, sok siapa pengrajinnya. Nah saya lebih suka yang seperti itu kan. Nah itulah jadi sok atuh masyarakat teh, saya mungkin bisa lah nanti nyari-nyari duit di provinsi atau apa, misalnya kita bikin semacam tempat yang nanti nyediain alat-alat yang lebih modern, misalnya mesin cold pressnya, mesin aging, mesin apa, yang sehingga mereka itu jadi ke-upgrade kan, jadi naik. Nah disitulah saya menyadarkan masyarakat, saya banyakkan di situ. Jadi orang nanti politik, orang butuh berpolitik itu seperti itu. Saya nanti bisa mungkin bawa-bawa seperti itu. Nanti ada lahan-lahan provinsi yang banyak di sini juga yang mati. Contoh kayak di dinas sosial itu punya ada lahan yang
Kalau nggak salah beberapa hektar itu nggak dimanfaatin. Kan bisa kita gunakan jadi workshop, jadi apa? Nah, itulah saya lebih fokus, lebih konsen saya ke arah sana kan. Jadi saya lebih menyederhanakan apa yang biar masyarakat itu mudah dimengerti. Jadi untuk Pak Belut gitu lah ngomong politik jargon-jargon, saya emang nggak suka. Udah aja yang hal-hal seperti itu. Menarik, Kang Budi. Tadi kan sama ya, pada prinsipnya proses pemilu ini kan menyerap aspirasi publik gitu, menyerap aspirasi masyarakat. Tadi Kang Budi turun langsung ke lapangan, berdiskusi dengan masyarakat secara langsung, bahkan segmented ya, langsung ke kelompok pengrajin. Mungkin Kang Budi juga sama, melakukan hal yang sama di Bogor gitu, turun ke grassroots, menginventarisir persoalannya apa saja yang ada gitu. Nah, tapi kan Kang, ke depan apakah itu menjadi bahan, Kang? Misalkan begini, tadi kan pada tatanan kinerja kerja teknis nih, sedangkan nanti ketika Kang Budi misalkan insya Allah janten DPRD Provinsi Jawa Barat, berarti kan harus bicara regulasi nih, bicara regulasi, terus bicara pengalokasian anggaran. Nah, saya melihat saat ini belum ada tema-tema kampanye yang spesifik gitu, Kang. Meskipun Kang Budi di satu sisi sudah praktek gitu ya. Ya, tapi sudah praktek gitu, tapi belum ada yang spesifik. Ini ada sedikit saya ke belakang, ada salah satu seniman di Priangan Timur dulu. Dia hanya membuat 2 spanduk kalau tidak salah. Tapi karena isinya luar biasa menarik dan berbobot, itu menjadi perbincangan nasional gitu loh. Nah, sebenarnya kreativitas di partai politik untuk meng-create isu-isu yang out of the box lah, katakan begitu, dan langsung ke sasaran, itu dilakukan nggak? Misalnya begini, Golkar atau Gerindra di Cimahi di Jawa Barat tiap hari Selasa akan mensuplai, tiap hari Selasa dan Jumat misalkan ya, dalam seminggu 2 kali akan mensuplai ikan laut kepada masyarakat. Biar apa? Ini untuk meningkatkan kecerdasan publik gitu loh. Kan itu konkret gitu loh, hal-hal yang out of the box, langsung dengan masyarakat dan langsung dirasakan dan langsung nyata gitu. Nah, bagaimana nih Pak Udi sama Kang Budi menyikapi hal ini nih? Monggo dari Pak Udi dulu nih. Ya, Kang Dudu. Jadi kalau di Gerindra banyak program ya, makanya kita biasa sebut di Partai Gerindra aksi nyata Partai Gerindra. Itu salah satu atau salah duanya program Revolusi Putih. Jadi kita rutin melakukan kader-kader kita anjurkan, dalam tanda petik kalau kita arahkan, kita perintahkan untuk melakukan program Revolusi Putih untuk mengatasi salah satunya adalah tentang stunting dan segala macam. Salah satunya adalah itu gitu. Itu kita lakukan terus sampai saat ini. Jadi dan memang jujur kelemahan bukan kelemahan. Artinya Gerindra tidak punya media. Itu masalahnya. Sehingga kita hanya mengandalkan media internal partai yang mungkin jangkauannya tidak bisa meluas gitu ya. Tetapi ini yang perlu kita sampaikan adalah kita melakukan kegiatan aksi nyata Revolusi Putih, pembagian susu kepada anak-anak usia balita maupun usia sekolah, dan di seluruh Indonesia kita sudah masifkan lewat kader-kader partai kita di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah program ambulan gratis, dan ini sudah kita lakukan juga sejak 2010 bahkan. Ini sudah banyak ambulan yang kita turunkan dari Dewan Pimpinan Pusat, dalam hal ini oleh salah satu organisasi sayap partai namanya Kesira, Kesehatan Indonesia Raya. Sudah banyak ambulan gratis yang kita turunkan bahkan sampai daerah-daerah di timur. Jadi itu salah dua yang program partai yang memang sampai saat ini terus menjadi program wajib kita, program utama kita untuk masyarakat.
Dan masih banyak lagi program-program yang lain yang dilakukan oleh bahkan oleh organisasi sayap kita yang rutin setiap minggu bahkan dilakukan untuk masyarakat gitu. Tapi itu bisa dikonkretkan ke tingkat regulasi nggak Pak nantinya? Ya, saya pikir bisa ya. Saya pikir bisa. Makanya tergantung nanti bagaimana pimpinan. Jadi makanya kan kita ini mau mencetak kader-kader pimpinan-pimpinan dalam tingkat eksekutif maupun legislatif yang memang sesuai dengan arahan partai, sesuai dengan kebijakan program-program partai begitu. Dan rata-rata kan kita sama-sama tahu lah kalau kita turun, bahkan saya sudah 2 kali nyalek ini. Saya 2019 juga sudah nyalek di Jawa Timur. Kalau kita turun ke masyarakat keluhannya sama. Ya. Bukan biasanya selalu yang dikeluhkan adalah bahwa dia tidak lagi percaya kepada caleg karena pada saat setiap 5 tahun dia memilih calonnya, maka setelah terpilih dia akan ditinggalkan. Dan inilah yang akan kita pelan-pelan kita harus kikis. Tetapi seperti yang tadi di awal di pembukaan saya sampaikan bahwa mengkikis ini sulit. Ya, kita datang ke masyarakat ujungnya hampir sama. Tetapi bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat terkait dengan tadi pertanyaan apakah kita menyajikan sosok figur atau apapun itu namanya, tetapi kita harus menyampaikan hal yang benar tentang bagaimana kita berpolitik dengan etika yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan tujuan apa sih berpolitik, memberikan kesadaran terhadap masyarakat arti politik sebenarnya itu apa gitu. Nah, inilah yang tidak kami mengamati tidak banyak dilakukan di tingkat grassroots. Dan ini kami terus terang Partai Gerindra, karena kami juga melakukan pengkaderan sampai tahun 2022 terakhir itu kami juga masih melakukan pengkaderan. Kami mencetak banyak kader di Hambalang, ada namanya kader sarjana penggerak desa, ada namanya Gerindra Masa Depan. Bahkan Gerindra Masa Depan itu kader andalannya Pak Prabowo, sudah 14 angkatan diciptakan dari pendidikan dan latihan tersebut begitu. Dan ini tugasnya adalah untuk memberikan pengetahuan politik yang baik ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa meyakini bahwa oh iya, ini adalah calon yang memang layak saya pilih. Kemudian tidak hanya sekedar bagaimana gagasan, karena tadi sampaikan Mbak Rafi bahwa gagasan itu baru di pikiran gitu ya kan, tetapi bagaimana mereka bisa mengikat chemistry, komitmen terhadap caleg yang bersangkutan, bahwa caleg yang akan dipilih itu diyakini akan mau kembali kepada masyarakat. Baik, makin menarik nih. Tapi sebelum ke Kang Budi dan ke Bu Rafi, sahabat 5 Waktu Radio Streaming, kita santai tapi serius. Tetap stay tune dulu, kita dengarkan satu lagu. Oke, sahabat 5 Waktu Radio Streaming, masih terus bersama kami. Saya Mang Wo, Mang Awan, didampingi Mang Didu, bersama para narasumber yang luar biasa hari ini. Tapi sebelum masuk ke section ketiga ya, ke section ketiga atau section terakhir ini sedikit ada pertanyaan nih Om Didu ya, maaf, kegiatan ini diapresiasi oleh sejumlah teman-teman jurnalis ya yang ada di Kota Bandung ya. Ini pertanyaannya nih saya Kang Wahidin dari Cibolerang katanya, mau nanya soal media tadi yang dibahas oleh Ibu Rafi, bahwa media yang sehat saat pemilu itu memang selalu ada, bahkan komitmen media pasti memberikan informasi yang terbaik dan bukan hoax. Pada tahun 2014-2019 polarisasi terjadi karena opini media memang betul. Tetapi itu pun di farming yang akhirnya media mengikuti tren yang ramai pada saat itu. Nah, terkait dengan hal ini juga dengan kerjasama media dengan para kontestan, saya kira menurut para narasumber dari media juga harus dihadirkan. Begitu Om Didu, bisa dipertegas kembali mungkin ke para narasumber yang hadir hari ini di teras demokrasi kita. Silakan Om Didu di studio 2. Baik, Mang Wo, Mang Wawan dari Studio 1, terima kasih. Sahabat 5 Waktu Radio Streaming, diskusi dengan tema membangun pemilu 2024 dalam bingkai gagasan konstruktif ya. Tadi pertanyaannya
persis sekali memang pada sesi ini akan kita bahas juga nih, karena terlepas ini memasuki semua ruang lingkup gitu loh saat ini. Saat ini situasi sekarang ini seperti akuarium. Jangankan partai politik, institusi, lembaga, profil perorangan pun bisa diakses gitu loh. Artinya informasi sedemikian terbuka dan orang bisa punya otoritas untuk membuat konten apapun. Nah ini yang, dan yang kedua yang jadi catatan dari pertanyaan itu, media hari ini, media sebagai produk jurnalistik iya gitu, tapi media juga sebagai produk industri. Nah ini yang repot nih, artinya relasinya apa? Nah faktanya memang saat ini banyak elit-elit partai yang memiliki atau punya kaitan kuat dengan media-media mainstream. Nah ini bisa menjadi corong yang sehat atau sebaliknya. Apalagi tadi ada kerjasama antara peserta pemilu dengan media yang bersangkutan, nilai-nilai subjektif dan lain-lainnya, ini bisa mendegradasi marwah dari etika jurnalistik sendiri gitu loh. Nah harusnya apa yang kan sempat juga nih ada 2 media mainstream besar yang sempat disorot oleh KPI gitu loh. Nah saya ingin dari akademisi dulu nih, Bu Raffi nih, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar media juga dalam posisi bisnis is okay, tapi memberikan informasinya juga tetap sehat gitu loh, untuk proses dan rangkaian pemilu sampai nanti tanggal 14 Februari. Silakan Bu Raffi. Oke baik, terima kasih ya. Semakin sore semakin menarik nih obrolan kita ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita bisa mencerahkan siapapun yang mendengar hari ini. Dan pertama saya ucapkan terima kasih ya pertanyaannya, karena bagaimanapun juga ternyata peran media itu sungguh luar biasa. Efeknya domino, seperti snowball, semakin bergulir itu akan semakin besar. Cuman kita akan melahirkan domino yang seperti apa, snowball yang seperti apa gitu kan. Politik itu orientasinya adalah kekuasaan. Untuk berkuasa orang melakukan banyak cara. 2024 itu tanggal 14 Februari hari Valentine itu adalah kita akan melahirkan penguasa-penguasa baru ataupun mungkin incumbent. Soalnya adalah bagaimana peran media untuk bisa melahirkan suatu pandangan yang bijaksana, karena bagaimanapun juga saya rasa semua kontestan itu membutuhkan media, termasuk saya sendiri. Mungkin orang bisa mengetahui, saya kemarin kepentingan saya sebagai ketua tim sel Jabar, kalau tidak ada media bagaimana saya bisa merekrut orang-orang untuk bisa daftar gitu. Penyelenggara pemilu, semua orang itu membutuhkan media. Hanya saja kita membutuhkan komitmen dengan media agar bisa informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu nyata, karena tugas media itu kan sebenarnya harus menyampaikan informasi senyata-nyatanya, sebenar-benarnya. Jangan sampai ada informasi yang digoreng, apalagi black campaigns, hoax, itu yang paling ngeri. Mungkin arah politik identitas dukungan tertinggi itu adalah melalui media. Ya itu akhirnya bukan gizi yang baik, racun yang kita berikan ke masyarakat, dan masyarakat tidak sadar bahwa mereka sudah teracuni sehingga terpolarisasi, sehingga kalau bicara tentang Pancasila kita tidak ada, NKRI itu tidak ada, kita sudah salah. Ya peran itu udah karena apa? Awal mulanya juga karena peran media dan membiarkan. Dan sebenarnya tidak salah juga. Kenapa? Karena tidak ada filter dari pemerintah. Back to filter, karena bagaimanapun juga siapa yang memerintah, siapa yang diperintah. Kalau mereka media leluasa menyampaikan informasi ataupun masa media mainstream, wajar lah semua orang melakukan banyak hal gitu untuk melakukan segala sesuatu untuk mencapai kekuasaan tertentu gitu. Kalau bicara konsentrasi politik gitu kan. Hanya saja itu tadi harus cerdas dan bijaksana. Jangan sampai kita mempergunakan media itu jadi tools, alat yang tidak baik. Seperti itu.
Ini kalau bicara wisdom ada yang menarik nih dari penulis Agung WP ini. Ya. Kan ketika kita bicara kebijakan itu sebetulnya definisinya melanggar aturan tapi bertanggung jawab, kira-kira begitu. Iya. Nah, bagaimana bisa pandangan media ini bijaksana, mempunyai kebijaksanaan. Media punya produk pandangan kebijaksanaan yang bisa kepentingannya masuk tapi rakyat juga tercerdaskan. Ini kan dua hal yang tidak mudah gitu untuk di blend gitu loh kalau istilah kopi ini. Gimana coba? Karena begini ya, benar dan salah itu tidak akan pernah tertukar, atau mungkin benar menurutku belum tentu benar menurutmu, begitupun bijak menurutku belum tentu bijak menurutmu. Kembali lagi bagaimana kita menurunkan dalam persepsi yang sama, bagaimana kebijaksanaan ini terwujud. Bijaksana itu dalam relatif, bukan dari pandangan kita saja, tetapi kita harus melihat kebijaksanaan tersebut lahir bahwa itu dari kebutuhan publik. Karena jawabannya itu, kuncinya itu adalah kebutuhan publik itu terjawab oleh nanti siapa yang akan memimpin, baik legislatif, eksekutif ataupun legislatif, seperti itu. Menarik Bu Raffi. Sekarang ke Kang Budi nih, Kang Budi, terkait dengan peran media tadi, Kang Budi. Menurut Kang Budi seperti apa nih? Oke Kang. Jadi kalau urusan media Kang, jangankan di tataran nasional ya, di tataran dunia pun media-media yang sangat ini kayak CNN semua itu kan di belakangnya di belakangnya kan itu kapitalis kan. Jadi yang mau tidak mau itu semua pasti ada kepentingan, di belakangnya semua ada kepentingan. Jadi ya sekarang kembali ke konteks Indonesia ya, itu pun sama lah, kita udah nggak bisa menutup mata ya bahwa ini punya siapa kan kita tahu akhirnya ya, semua orang udah tahu corongnya jadi akhirnya gimana, bunyinya jadi gimana, visualnya jadi gimana, itu semua kita udah tahu. Nah saya kira masyarakat sekarang udah lebih cerdas lah untuk menyaring itu ya, untuk memfilter itu. Mereka pun udah tahu dari mah kagungan iya gitu, kagungan iya. Jadi enggak karena sekarang informasi begitu terbuka, begitu terlihat semua, bahkan yang non mainstream pun kita sangat gampang lah ya, untuk mencari-cari informasi, bahkan yang benarnya juga kita sangat mudah. Sekarang kita tinggal meng-cross check, oh ini tuh benar tuh yang disampaikan sama ini, oh ternyata ada kantor ininya seperti ini, oh ternyata yang lebih benar yang ini ya. Jadi itu sih menurut saya ya, media sendiri nanti akan jadi merugikan dan akan dihukum menurut saya. Jadi kalau kayak pernah lah ada kejadian di kita ya, sampai di Indonesia yang salah satu stasiun TV yang sempat dihukum kan oleh masyarakat, udah nggak usah nonton itu, yang ratingnya lumayan agak jadi jatuh. Nah sekarang apa nih, sekarang tugas saya sebagai seorang itu memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa apa yang kita sajikan itu yang benar-benar faktual. Nah itu, dan mereka sebenarnya udah tahu lah, apalagi di tingkat kota, mungkin nggak tahu ya saya di tingkat desa ya, tapi kalau di tingkat kota di khususnya ini saya kira mereka udah lebih bijak lah melihat informasi itu. Dan ya seharusnya ya media sendiri ya nanti dia akan rugi sendiri kan, kalau dia tidak menyajikan apa adanya. Dan sekarang yang media-media menyajikan apa, malah ratingnya dia akan lebih naik. Nah jadi itu mah mangga, itu mah telangkung gitu ya. Dan saya masih sebenarnya, saya ada ayat di Al-Quran cuman saya lupa, cuman artinya kurang lebih gini. Jadi kalau ada informasi itu ya kita harus benar-benar menyaring. Itu di Al-Quran adalah udah. Jadi apalagi informasi yang sifatnya ya kan sekarang banyak hoax atau apalah, itu jelas kita harus benar-benar memfilter gitu. Jadi di Al-Quran itu ada salah satu surat, cuman saya suratnya lupa ya, surat berapa, yang kita emang harus benar-benar menyaring informasi. Kebetulan saya Muslim ya, jadi saya berpatokan kepada itu. Makanya saya setiap ada informasi apapun dari media, pasti saya akan lakukan filter. Saya pasti akan lakukan filter, benar tuh, laras tuh gitu. Dan saya akan nyari informasi lain yang untuk menguatkan apakah ini benar atau tidak. Dan masyarakat di bawah pun saya yakin udah tahu lah semua, udah sangat tahu. Jadi saya
begitu turun ke bawah pun sering mereka Pak itu mah laras ya, iya mah laras mah iya. Nah, itu mereka juga udah tahu sebetulnya. Jadi sekarang kembali ke medianya, ya silahkanlah Anda membuat suatu sajian atau kebijakan yang emang benar-benar ya nanti harus bisa benar diterima oleh masyarakat. Itu mungkin. Ini menarik nih dari Kang Budi ini. Jadi tetap ya Kang ya, memberikan edukasi karena kan muaranya di masyarakat gitu kan, memberikan edukasi tentang pemilihan informasi yang harus difilter. Metodenya juga kan sudah mulai banyak. Terus yang kedua media itu kan outputnya opini publik gitu ya. Ketika misalkan media ini menampilkan hal-hal yang ditangkap sebagai opini publik ini X misalkan akan merugikan, maka akan berbalik ke media itu sendiri ya. Nah sekarang saya ke Kang Udi nih. Kang Udi, kan faktanya partai-partai yang punya media ini tetap diuntungkan gitu loh. Tadi malah Kang Udi menyampaikan Gerindra tidak punya media mainstream, katakanlah begitu, tapi punya media-media internal yang daya jangkaunya juga terbatas. Nah, bagaimana Gerindra menyikapi ini gitu loh? Silakan Kang Udi. Saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi gini, kalau menurut pengamatan kami bahwa media sekarang juga sudah tidak sejelek yang dalam pandangan masyarakat seperti yang pemilu yang lalu ya. Jadi kita sudah memantau media-media juga pemberitaannya cukup berimbang karena buktinya bahwa pemberitaan terhadap Partai Gerindra maupun Pak Prabowo juga di media juga cukup masif, dan itu artinya membuktikan bahwa media tidak lagi mereka pasti cerdas, karena saya rasa media bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Saya pikir juga teman-teman media juga pasti akan berpikir kalau media terus akan menjadi media seperti yang lalu, maka masyarakat ini tidak akan cerdas di peran di medianya begitu. Terkait dengan Partai Gerindra, kita tetap jalan terus, kita nggak ada masalah dengan itu. Kalaupun kemudian ada media-media yang dalam tanda petik dikuasai oleh partai, ya sudah sewajarnya mereka akan mengkultuskan partai politiknya atau pemimpinnya, itu menurut kita wajar saja. Oh ya, perlu saya sampaikan juga, sebetulnya Gerindra baru mempunyai TV, tapi mungkin belum banyak dikenal ya. Mungkin nanti sahabat Lima Waktu bisa coba cari namanya Garuda TV ya, itu punyanya Partai Gerindra gitu. Tapi kita lebih banyak memberitakan tentang ya hal-hal yang positif aja. Kita nggak pernah memberitakan tentang apapun yang negatif. Itu yang kita coba untuk memberikan contoh bahwa media harus membantu mencerdaskan bangsa dengan memberikan pemberitaan yang memang berimbang dan baik tanpa harus menjelekkan pihak lain, melolok pihak lain, apapun itu gitu. Saya rasa media sekarang udah bagus. Kita amati itu udah sangat baik. Terima kasih. Nah, ini salah satu pandangan yang bijaksana. Tapi ini menjelang selesainya diskusi ini, tentunya kita sama-sama menghirup udara Jawa Barat ya saat ini ya. Dan berdasarkan abstraksi yang dikeluarkan oleh kpu.go.id, salah satu yang mendistorsi proses pemilu itu adalah tadi Kang Budi, bagaimana kampanye SARA ini luar biasa. Bahkan ada plesetan, isu-isu SARA ini diproduksi gitu, ada pabriknya katanya gitu. Dan diembuskan terus-menerus. Dan dari abstraksi yang dikeluarkan kpu.go.id itu, Jawa Barat masuk 13 besar dalam hal ini. Nah ini sambil closing statement nih, sekali lagi nih, komitmen yang tegas nih dari partai politik sebagai peserta pemilu nih. Saya mulai dari Kang Budi, apa yang akan dilakukan Golkar kan? Selain misalkan tadi pastinya bersama-sama Bawaslu, bersama-sama KPU,
regulasinya jelas, tapi secara internal nih yang konkret, ketika ada kadernya yang melakukan hal itu, apa yang akan dilakukan misalkan? Sanksi internalnya seperti apa? Jadi di Partai Golkar sendiri kita udah ada pendidikan kader kan, dan jelas malah ada cuklaknya. Saya lupa cuklaknya nomor berapa itu kan, bahwa untuk terkait ini DPP Partai Golkar mengeluarkan penunjukan pelaksana untuk tidak melakukan hal-hal itu. Nah, jadi cuman saya lupa nomor cuklaknya berapa. Jadi mungkin secara nasional, jadi kita udah, dan di daerah kita harus mengaplikasikan itu, dan itu yang akan menindak itu langsung DPP kan. Iya, langsung DPP, mungkin pencoretan atau mungkin apa ya, nanti mungkin itu yang dilakukan oleh DPP. Jadi tapi tergantung tingkat permasalahannya. Nah, jadi jelas kalau SARA itu yang tadi disebutkan ya, apalagi seperti yang kemarin 2019 sampai terpecah dua ya, itu ya udah jelas lah di Golkar kita nggak akan mentolerir hal-hal. Jadi para fungsionaris ya, jadi para calon itu disebutnya di kita itu para fungsionaris untuk melakukan itu. Jadi cuman saya petunjuk lagi saya lupa, secara detailnya saya lupa ancamannya seperti apa apabila melakukan ya, tapi emang sanksi internal kita lakukan, bahkan sampai pencoretan. Kalau dia menjadi caleg ya pencoretan caleg, bahkan sampai pemecatan kan. Saya pemecatan, dicabut KTA-nya itu mungkin yang dilakukan oleh Partai Golkar. Sanksinya keras ya Kang Budi ya? Iya, lumayan. Oke, ini sahabat Lima Waktu perlu didengar komitmen dari Golkar barusan. Sekarang dari Kang Budi nih, Kang Budi, silakan Kang Budi. Ya, saya rasa sama ya. Kalau secara internal partai kita juga memberikan sanksi yang cukup keras terhadap kader-kader kita apabila melakukan hal-hal yang sifatnya kampanye SARA dan yang negatif yang lainnya gitu. Tetapi tidak hanya sebatas pemberian sanksi, karena pengalaman yang lalu-lalu bahwa apabila ada, kan kita selalu menunjuk harus ada juru bicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berkomentar, terutama di media mainstream. Ada juru bicara yang kita tunjuk, dan itu ada penilaian siapa yang pantas, siapa yang bisa gitu ya, itu ada penilaian. Apabila nanti di antara juru bicara yang ditunjuk oleh partai kemudian ada yang melewati batas ketentuan yang kita DPP arahkan, Pak Ketua Umum arahkan, maka akan dipanggil untuk evaluasi, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran ya tidak tampil lagi. Itu sudah kita buktikan di periode yang lalu. Di luar dari itu ya kita semua, tugas kader kita adalah memberikan asupan, tadi saya sampaikan Mbak Rafi sudah sangat benar, atau memberikan asupan yang positif terhadap masyarakat, mau di media mainstream, media sosial, apapun itu ya. Yang kita sampaikan adalah sesuatu yang positif tentang kebanggaan diri sebagai kader, tetapi tentunya hal-hal yang positif yang kita sampaikan, program-program apa yang sudah dicapai oleh partai kami, kemudian apa yang sudah dilakukan Ketua Umum kami, kemudian hal-hal apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat terkait kegalauan masyarakat tentang, misalnya contoh yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat adalah kenapa sih Pak Prabowo gabung ke kabinet. Ini sesuatu yang kalau tidak kita jelaskan secara detail kepada masyarakat, orang akan berpikir negatif terus, padahal jawabannya gampang, jawabannya simpel. Kita selalu, tapi ini tugas kami sama-sama ya, semua kader bertugas memberikan penjelasan yang detail terhadap masyarakat. Pak Prabowo bergabung di kabinet Pak Jokowi tujuannya cuma satu, yaitu ingin berbakti, ingin mengabdi, ingin berbuat sesuatu yang besar untuk bangsa negara, itu aja. Karena kalau dipikir yang lain-lain kan mau menemukan apa yang mau dicari oleh Pak Prabowo, silahkan aja gitu loh, mau nyari Pak Prabowo mau cari uang, nggak ada yang bisa ditemukan celah itu, karena beliau yang ada di pikiran beliau hanya bagaimana beliau bisa mempunyai jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, masyarakat Indonesia. Itu Kang Didi, terima kasih. Baik sahabat Lima Waktu, tadi disampaikan sama Pak Udi nih bahwa ini menjadi contoh yang baik gitu ya. Bagaimana orang yang tadinya berseberangan tapi untuk kepentingan bangsa, konteksnya pengabdian, bisa bersama-sama lagi dalam satu gerbong gitu. Kira-kira begitu ya, Pak. Ini bicara leadership ya, Pak Budi ya. Pak Udi ya.
leadership dari Pak Prabowo sebagai ketua umum. Nah, Bu Rafi, kan ini soal SARA ini tetap nih menjadi keresahan bersama nih, ya, karena memang daya rusaknya yang sangat luar biasa. Nah, ada buzzer apa segala macam, diakui atau tidak, tapi faktanya ada gitu loh. Nah, perlu nggak ruang-ruang kampanye yang lebih efektif, lebih kena sasaran, dan lebih mengedukasi publik gitu loh? Apakah selama ini sarananya sudah cukup bagus atau bagaimana ini ke depan untuk pemilu 2024 ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi isu SARA di Indonesia ini sudah luar biasa, sangat merusak, dan itu yang ngerinya itu adalah 10 tahun terakhir. Bukan berarti kita merawat, tetapi mungkin juga saya tidak tahu pemerintah membiarkan atau tidak. Karena fungsi dari pemerintah di situ sangat tentu saja sangat berperan bagaimana bahwa hal ini bisa dikikis. Hal yang paling penting itu mungkin antaranya adalah komitmen bersama dari semua partai politik berikut dengan penyelenggara pemilu melakukan kampanye bersama, kita melakukan komitmen yang jelas, terarah, konkret sampai ke titik yang paling ke lapisan masyarakat, bahwa kita lakukan pemilu dengan baik, dengan benar, dengan transparan, jangan sampai kita mau terpolarisasi. Karena seiring waktu, walaupun itu tidak mudah, saya rasa tidak mudah ya, isu SARA itu, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan, dan banyak juga penguasa berhasil gara-gara isu tersebut. Dan itu hal yang sangat mengerikan. Karena kalau bagi saya itu NKRI harga mati dan Pancasila itu adalah diri kita sendiri. Kita kembali ke situ saja, karena bagaimanapun juga kita berada di Indonesia yang sungguh indah, yang sungguh multicultural. Dengan beragam, di sini ada dari Golkar, dari Gerindra, yang saya dari mendengarkan bahwa visi misinya juga baik. Saya rasa semua partai politik punya niat yang baik ya. Semuanya tujuan juga, termasuk mungkin calon anggota dewan, calon anggota presiden memiliki niat yang baik untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Tetapi jangan sampai kendaraan yang namanya adalah SARA, apalagi dibantu oleh media, itu dibiarkan. Ya intinya itu adalah kembali bagaimana kampanye yang bergizi, yang baik, yang sehat, yang dibuat oleh partai politik berserta dengan penyelenggara pemilu. Ya mudah-mudahan hal itu kalau misalkan kita memiliki niat baik, saya rasa ada jalan ya. Dari suwil, dari suwe. Di mana ada kemauan, situ ada jalan. Baik Bu Rafi, saya anggap itu sekaligus closing statement nih. Sekarang closing statement dari Pak Budi nih. Mengenai yang tadi. Untuk mendorong proses pemilu yang berkualitas, yang tadi ada kaitannya dengan SARA apa segala macam. Karena Jawa Barat ini ternyata masuk 3 besar, Pak. 3 besar. Bagaimana politik SARA dimainkan secara masif gitu loh. Dan ini berbahaya. Jadi gini Kang, saya lihat lebih keluar kalau urusan ini. Jadi potensi untuk merusak bangsa ini emang yang bisa dimainkan itu. Karena kita tuh berapa? 700 suku ya? Iya. Ada 700, ada agama pun macam-macam, kepercayaan macam-macam. Emang orang luar kan yang nggak suka Indonesia. Potensi yang paling gampang itu ya ini. Jadi saya melihatnya sebenarnya di Indonesia ya sendiri ya saya kebenaran hidup di Cimahi kan. Ya. Yang saya tahu sangat kompleks masyarakatnya. Ya. Orang ini kayaknya seluruh dari Indonesia kayaknya ada di sini di Cimahi. Dan it's okay, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya happy, nggak ada masalah. Jadi saya lihat ini isu-isu ini sebenarnya yang dikembangkan ini kayaknya dari luar. Saya curiganya gitu kan, justru. Dari betul. Yang nggak mau Indonesia itu jadi maju. Yang Indonesia itu yang ingin selalu aja di kotak-kotak. Makanya isu-isu itu selalu dikembangkan. Padahal sebenarnya yang saya lihat di sini asal nggak ada apa-apa. Malah ya punten ya, yang orang keturunan Chinese pun di sini pernah jadi ketua pemuda Pancasila dan diterima, it's okay, nggak masalah gitu. Jadi saya jujur saya agak curiga
ini mah kayaknya mah bukan problem di kita, orang aja ngisuin, ya ada yang nggak suka Indonesia jadi berkembang pesat, jadi isu-isu itu selalu dikembangkan gitu kan. Jadi saya lebih melihat ini intervensi dulu. Karena apa? Karena potensi untuk merusak bangsa itu yang paling gampang ya itu, menurut saya. Gitu. Baik, menarik Kang Budi. Artinya situasi Indonesia tidak terlepas dari kepentingan global ya. Jadi melokal, mengglobal, mengglobal, melokal juga nih. Nah, Kang Budi, ini apa ya? Apa wisdom Kang Budi nih? Karena Jawa Barat ini dikenal kulturnya terbuka, somea, ramah ke pendatang, punya budaya yang plural sebetulnya, budaya yang menerima keberagaman. Tapi kenapa isu SARA ini malah masif di Jawa Barat gitu loh? Ini kan sesuatu yang kontradiktif gitu loh dengan kultur yang hidup di Jawa Barat itu sendiri. Nah, bagaimana nih Kang Budi nih? Sekaligus closing statement Pak untuk menghajar ini isu SARA yang bisa memecah belah bangsa nih. Ya, ini kalau menurut saya PR kita bersama ya. Artinya kalau keresahan isu SARA yang merebak di masyarakat dan ini menjadi bagian yang sangat mengkhawatirkan di bangsa Indonesia, ya seharusnya tugas kita semua gitu. Tapi tidak bisa pada saat kemudian sudah masuk ke arena politik, musim politik, kemudian semuanya bekerja untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Ya itu pasti. Tetapi pada saat kemudian isu SARA ini diyakini bersama bahwa ini akan merusak bangsa, ya semuanya harus melakukan, seluruh kader partai manapun itu turun ke masyarakat, harus membawa misi ini, menghapus bagaimana isu SARA ini tidak ada lagi di masyarakat. Tentunya memberikan pengertian-pengertian yang baik, yang positif gitu loh. Saya rasa itu sih tugas. Sebetulnya simple, kalau kita semuanya turun, kalau kita meyakini bahwa ini menjadi keresahan bersama, ya udah kita berjuang sama-sama meyakinkan masyarakat dengan strategi masing-masing partai politik ataupun dari teman-teman yang mungkin akademisi, media dan segala macam. Ya ini kita berantas sama-sama secara masif juga gitu. Hanya itu yang bisa menangkal masifnya isu SARA di Indonesia ini. Itu Kang, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Kita berikan aplaus nih kepada yang ada di sini untuk narasumbernya. Keren betul, dan alhamdulillah tadi partisipasi dari sahabat 5 waktu juga pertanyaannya cukup kritis-kritis ya. Jadi sahabat 5 waktu, pemilu adalah satu proses politik yang mulia, muaranya untuk mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, tentunya disampaikan tadi langsung sama para narasumber, ide itu menjadi sesuatu ketika dilaksanakan, tidak menjadi apa-apa ketika tidak dilaksanakan. Kita uji materi bersama seiring waktu berjalan. Apakah yang disampaikan para narasumber ini benar-benar dijalankan atau tidak, kita kembalikan penilaiannya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mencerahkan. Salam kepada sahabat 5 waktu, sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Welas Asih.